Bayangkan Anda berada di sebuah kapal yang megah yang disebut sebagai keajaiban teknologi pada zamannya. Tapi, dalam satu malam yang kelam, semua berubah. Lebih dari 1.000 nyawa hilang. Dari tragedi itu, lahirlah suatu hal yang tak ternilai, yaitu data. Dan hari ini, kita akan membuka lembaran sejarah itu melalui angka, pola, dan analisis. Perkenalkan, nama saya Rio Rialdi Urda, dan saya percaya bahwa teknologi adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Hari ini saya akan bukan sekedar berbicara tentang seorang inovator, tetapi sebagai seseorang yang percaya bahwa data memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita memahami dunia. Tujuan kita sangat jelas, memahami isi dari database Titanic, salah satu dataset legendaris di sejarah data science. Kita akan mempelajari bagaimana informasi seperti usia, jenis kelamin, serta kita akan mempelajari bagaimana kelas sosial dan status selamat dari penumpang digunakan untuk menjawab satu pertanyaan penting. Apa faktor menentukan peluang seseorang untuk selamat? Mengapa ini penting? Karena ini bukan hanya tentang Titanic. Ini tentang bagaimana data bisa menyelamatkan nyawa, merumuskan keputusan, dan menciptakan solusi yang lebih baik di dunia nyata, dari kesehatan, keuangan, hingga transportasi. Dengan memahami cara kerja dataset Titanic, Anda tidak hanya belajar tentang sejarah, tapi juga tentang bagaimana menjadi seseorang problem solving berbasis data. Kapal yang super megah, Titanic, diluncurkan tahun 1912 oleh White Star Line dengan panjang 269 meter dan tinggi setara 11 lantai. Kapal ini dianggap puncak teknologi laut saat itu. Desain yang memiliki 16 kompartemen kedap air, Titanic disebut sebagai unskippable. Tapi kenyataannya berkata lain. Ketika ia menabrak gunung es pada malam 14 April 1912, yang penumpang dari berbagai kelas. Titanic mengangkut total 2.224 penumpang dari kelas 1, kelas 2, dan 3. Mayoritas berasal dari kelas 3. Data menunjukkan bahwa penumpang di kelas 3 memiliki tingkat keselamatan paling rendah dalam tragedi tenggelamnya kapal ini. Jadi, kelas 1 adalah tingkatan orang yang kaya, yang tingkatan kelas 2 itu adalah yang orang-orang middle, menengah, dan 3 menengah ke bawah. Maka dari itu, dari dataset ini kita melihat bahwasannya yang diprioritaskan adalah kelas 1. Keterbatasannya skoci. Titanic hanya membawa 20 skoci, cukup untuk separuh penumpangnya. Banyak korban jiwa terjadi karena minimnya kapasitas evakuasi. Tenggelam dalam 2 jam 40 menit. Setelah menabrak gunung es, Titanic tenggelam sepenuhnya dalam waktu kurang dari 3 jam. Suhu air yang sangat dingin juga menyebabkan banyak kematian akibat hipotermia. 705 jiwa terselamatkan. RMS atau Carpathia tiba 2 jam setelah Titanic tenggelam, menyelamatkan penumpang yang berhasil naik ke skoci. Sisa tidak pernah ditemukan. Warisan Titanic di dunia, tragedi ini mendorong lahirnya Konvensi Keselamatan Internasional atau SOLAS pada tahun 1914, mewajibkan jumlah skoci memadai dan sistem komunikasi darurat yang lebih baik. Ini saya akan menunjukkan visual data. Di sini ada namanya distribusi umur berdasarkan P-class, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dari sini kita berdasarkan bahwasannya kelas 3 itu
cukup banyak di sini dan dikisari berbagai macam umur, dari umur 10 sampai bahkan ada yang 70. Di sini ada namanya berdasarkan hampir sama sebagai tadi, tapi melalui namanya frekuensi, bukan dari kelas dan umur. Sedangkan yang tadi tadi kelas dan umur, sedangkan yang ini kelas dan frekuensinya. Ini menunjukkan bahwa jumlah yang selamat dan jumlah yang tidak selamat. Distribusi flare. Flare ini kita masukkan dalam jumlah biaya tiket untuk memastikannya. Jadi di sini dari data set yang kita dapat ada frekuensi dari 0 sampai 14 dan distribusi harga penumpang tersebut. Tingkat survival atau tingkat selamat berdasarkan kelas yang didapat. Jadi di sini kita dapat menunjukkan bahwasannya kelas 1 lebih cenderung banyak selamat ketimbang kelas 3 dan kelas 2. Ini berdasarkan umur menuju harga per tiket pada penumpang Titanic. Di sini kita lihat ada diagram dengan legend umur penumpang dan flare penumpang. Di sini jumlah penumpang yang selamat dan tidak selamat pada Titanic dengan hanya berbeda tabel saja di sini. Dari kategori hingga yang selamat. Jadi yang warna merah adalah tidak selamat dan hijau yang selamat. Ini melihat kita probabilitas kelangsungan hidup berdasarkan usia penumpang. Jadi kemungkinan untuk bisa selamat yang ternyata itu di atas sekitar 30 sampai 70. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya kejadian kapal Titanic tersebut yaitu menurut umur itu yang didahulukan adalah usia menua terlebih dahulu untuk naik ke atas koci. Di sini jumlah penumpang yang selamat. Jadi banyak berbagai data yang beredar. Ada yang kita di sini temukan ada data real dan prediksi. Kita lihat data real dan prediksi cukup relevan dan atau hampir sama ya di sini. Saya menarik data dari 10 penumpang terakhir berdasarkan indeks usianya, yaitu ada Menhan, Winder, Normey, Furhat, Bone, dan lain-lain. Di sini kita lihat ada umurnya seperti Minahan itu umur 40 tahun, Widener seperti umur 20 tahun. 50 tahun, sorry. Ini melihat bagaimana korelasi menggunakan scatter plot umur dan fare penumpang. Baik, saya akan masuk kepada bagaimana mengolah data tersebut di Google Colab. Pertama-tama kita akan mencari data set yang mana akan kita olah dengan menggunakan from Google Colab, import file dan upload file. Ini kita akan choice file di sini dengan saving tergantung data yang kalian ambil. Saya menggunakan 3 yaitu NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Di sini saya menunjukkan bagaimana data 5 teratas. Karena ini menggunakan Python, maka data teratas dihitung dari angka 0, bukan dari angka 1. Di sini saya mendapatkan ada namanya kolom name, kelamin, umur,
SIP X atau kita bilang itu sebagai skocinya. Page, tiket, fare tadi, kabin, dan embarked. Di situ ada passenger, status dia selamat atau tidak, dan kelas dia berada. Berarti kita memiliki sebagai 12 totalnya dengan 418 kolom. Di sini kita melihatnya di data shape. Di sini saya akan menarik nama .value counts. Maka di sini .value counts ini saya tarik sebagai data yang bahwasannya dia selamat atau tidak berdasarkan nama. Ini DF tile. DF tile ini saya menarik bagaimana data 5 terbawah. Saya coba untuk menghapus duplikat dengan data frame sama dengan data frame titik drop duplicate dan menghasilkan data yang tidak ada duplikatnya lagi. Kemudian saya akan menghapus baris dan missing value dengan menggunakan data frame sama dengan data frame.dropNA. Di sini kita dapat melihat bahwasanya dari 418 row menjadi hanya 87 row dengan 12 kolom dengan menggunakan data frame dropNA untuk menghilangkan missing value yang ada di data frame kita. Sorry, dataset kita. Di sini saya akan mengisi missing value dengan median dan kolom yang numerik dengan memilih kolom numerik yaitu numericals sama dengan data frame selected data type. Saya akan menggunakan float dan integer di sini. Data frame numerik sama dengan data columns dengan untuk menggunakan fillna atau sama dengan titik median. Saya akan menunjukkan di sini print data head atau 5 teratas. Sini kita dapat namanya passenger ID, status dia selamat, dan kelas dia berapa. Sini juga menunjukkan namanya, kelamin, umur, dan ternyata dia berada di skoci berapa. Sini page, tiket, flare, dan kabin ember. Menampilkan ringkasan statistik untuk seluruh kolom, baik numerik maupun non-numerik. Sini hampir sama dengan teknik median, akan tetapi di sini saya hanya menggunakan 5 teratas. Di sini, jika kita menggunakan describe, maka dia akan menampilkan sebuah kolom dari data count, unique, top, spread, min, data standar, min 25%, 50%, 70%, 75% hingga max. Mengisi missing value pada kolom umur dengan median. Saya masih mencoba dengan teknik median tersebut, yaitu dengan menggunakan data frame umur sama dengan data frame umur as type integer dan menampilkan data frame umur head atau 5 data teratas. Di sini kita dapat umur dan tipe integernya. Oke. Memeriksa apakah ada missing value dengan menggunakan missing value sama dengan data frame is null .sub dan memeriksa duplikat apakah masih ada duplikat pada jenis sum ini. Ternyata kita mendapatkan bahwasannya benar ini menggunakan data type integer dan mendapatkan hasil value yaitu 0, berarti tidak ada. Atau kita bisa bilang null. Menghitung rata-rata umur per kelas. Di sini kita melihat
ada 3 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Rata-rata umur di kelas 1 yaitu 41,384615. Sedangkan kelas 2 cenderung lebih muda ketimbang kelas 1 yaitu di sekitar umur 22 hingga 23. Dan di kelas 3 bahkan lebih kecil dan muda di sekitar umur 17 tahun. Dan di sini kita terlihat bahwasanya data yang digunakan data float. Ini menunjukkan bagaimana saya menggunakan Matplotlib untuk menunjukkan hasil visualisasi data. Dengan membuat diagram histogram berdasarkan umur dan kelas. Memvisualisasi bagaimana tingkat selamat dan tidak selamat. Di sini saya menggunakan data frame yang selamat dengan dot value const dan menunjukkan bahwasanya bar yang tidak selamat itu di bar warna merah dan selamat di bar warna hijau. Sini menunjukkan distribusi per penumpang. Ini menunjukkan bahwasannya bagaimana data bisa melihat distribusi penumpang di harga berapa dia beli, kebanyakan cenderung. Mungkin di harga dolar saat itu cukup murah ketimbang sekarang karena tergerus oleh inflasi. Bahkan di sini ada sampai dengan $500. Sekitar 2 orang mungkin. Di sini saya visualisasi anjay. Oke, menunjukkan bahwasanya menampilkan survival by class. Saya menampilkan grafik jumlah umur penumpang, yaitu age, dan fare penumpang, yaitu fare, dengan distribusi umur dan fare penumpang pada Titanic. Sini menunjukkan jumlah penumpang dan selamat atau tidak selamat pada Titanic. Ini probabilitas kelangsungan hidup berdasarkan usia penumpang Titanic. Ini jumlah penumpang dan selamat real versus prediksi. Ini penumpang yang saya tarik dari 10 terakhir dengan menggunakan string dan integer pada umur, untuk integer, string pada nama. Ini saya menggunakan scatter. Ini coba saya menambahkan seaborn SNS menggunakan scatter plot korelasi umur dan flare penumpang pada Titanic. Jadi di sini banyak titik-titik ya. Gitu. Baiklah. Mungkin sekalian dari saya. Terima kasih semuanya. Dadah.